Tuntas, kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Atikep Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kehamilan dengan penyalahgunaan narkoba atau nafsa. Kalau kita bicara tentang kehamilan merupakan suatu proses yang luar biasa, karena itu merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita diberikan kepercayaan untuk bisa memelihara dan bertanggung jawab terhadap anak yang dikandungnya. Untuk itu kita berusaha untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Nah, sekarang ada beberapa kejadian bahwa pada saat hamil masih terjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tertentu atau narkoba. Nah, bahayanya apa apabila ibu hamil itu ada ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang atau narkoba? Banyak bahaya, baik itu untuk ibu maupun untuk janinnya. Karena obat-obat yang dikonsumsi pada saat hamil itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam rahim. Kalau pada saat awal-awal kehamilan, pada saat proses embriologi atau pembentukan organ, kemudian si ibu mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba, maka bisa terjadi bayi cacat dalam kandungan. Kemudian bisa juga pada saat lahir terjadi abortus. Jadi 3 bulan, 4 bulan sudah dikeluarkan dari rahim ibu karena dampak dari nafsa tadi, atau bisa juga bertahan agak 7 bulan gitu ya, bisa lahir prematur. Dan pada saat lahir, bayi lahir itu banyak penyulit yang dialami bayi. Salah satunya adalah aspeksia dan gawat janin. Sampai kalau terjadi penanganan yang kurang cepat, bisa terjadi bayi meninggal dunia. Dan untuk ibunya sendiri, karena ketergantungan obat akan mempengaruhi daripada proses kehamilan itu sendiri, yang tadi saya katakan bisa lahir prematur, sehingga ibu melahirkan sebelum waktunya sampai aterem. Ya. Nah, pada saat ibu kenapa terjadi ketergantungan, itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi ibu menggunakan narkoba. Salah satunya mungkin suaminya adalah bandar narkoba, atau mungkin ada faktor psikologis yang tidak bisa mengatasi sehingga lari ke narkoba. Dari faktor sosialnya juga, lingkungan pergaulannya juga, mungkin dari faktor religi juga bisa. Untuk itu para remaja, saya menghimbau sebelum mempersiapkan untuk pernikahan. Sekarang ada beberapa kota, salah satunya di Surabaya, sebelum nikah itu sudah ada tes untuk pemakaian narkoba. Itu rutin dilakukan sebelum pernikahan. Dan apabila terbukti bahwa itu pengguna narkoba, maka sebelum hamil harus diselesaikan dulu, direhabilitasi dulu, diperbaiki kondisi ibunya dulu, supaya pada saat hamil sudah siap dan sudah tidak terjadi ketergantungan obat. Dan semua saya kembalikan kepada pemirsa bahwa kalau antara
keuntungan dan kerugiannya lebih banyak kerugian. Kenapa kita harus menggunakan obat-obatan terlarang? Dan dampaknya ke anak cucu kita, sehingga generasi berikutnya akan kurang berkualitas. Untuk itu kita sepakat hindari obat-obatan terlarang, apalagi pada saat hamil. Oke, kalau memang sudah kejadian itu, maka harus ditangani, harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang ada rehabilitasi untuk ketergantungan narkoba. Semua masalah bisa diselesaikan asal kita niat untuk menyelesaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.